Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Febrianti dengan NIM 150222317 dari KM 4605. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah teori komunikasi dengan menjelaskan 4 teori. Untuk teori yang pertama adalah teori retrotika, untuk teori yang kedua ada teori fast nego, dan untuk teori yang ketiga ada teori CMC, Computer Mediated Communication, dan untuk yang teori yang keempat yang terakhir adalah teori standpoint. Untuk teori yang pertama ada teori retrotika. Teori retrotika adalah studi tentang penggunaan bahasa dan argumentasi persuasif untuk mempengaruhi dan meyakinkan kepada audiens. Ini melibatkan analisis elemen-elemen retrotika seperti logika, emosi, dan gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan untuk mencapai tujuan komunikatif. Teori retrotika membantu memahami bagaimana pesan-pesan persuasif dibangun dan disampaikan. Menurut Aristoteles, retrotika melibatkan 3 elemen utama. Untuk elemen yang pertama yaitu ethos, kepribadian pembicara. Dan untuk yang kedua ada logos, argumen rasional. Dan untuk yang ketiga adalah pathos, emosi. Aristoteles berpendapat bahwa retrotika yang efektif harus menggabungkan ketiga elemen ini untuk meyakinkan dan mempengaruhi kepada audiens. Salah satu contoh teori retrotika adalah pidato Bung Tomo. Dalam peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai pidato Sumpah Pemuda. Dalam pidato tersebut, Bung Tomo menggunakan elemen-elemen yang ada di teori retrotika untuk menginspirasi dan memotivasi rakyat Indonesia. Pidato tersebut berhasil mempengaruhi dan memotivasi rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaannya. Serta pada saat itu juga menjadi momen penting dalam sejarah di Indonesia. Untuk teori yang kedua ada fast nego. Fast work adalah istilah yang digunakan dalam studi komunikasi untuk merujuk pada upaya individu dalam memelihara, melindungi, dan manajemenkan citra atau wajah selama mereka berinteraksi sosial. Dalam konteks negosiasi, fast work berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh individu dalam menjaga reputasi mereka dan mempertahankan hubungan yang baik dan minimalkan konflik selama proses negosiasi. Contohnya adalah ada 2 teman dekat yang sedang mengalami konflik dalam suatu pertemuan bersama. Salah satu temannya secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah rahasia yang dimiliki oleh temannya. Dia menceritakan rahasia tersebut di depan orang banyak. Konflik tersebut dapat mempengaruhi wajah atau face dan hubungan antar kedua teman. Kedua teman tersebut menerapkan strategi fast work untuk mengatasi konflik dalam hubungan persahabatan mereka. Dengan melakukan meminta maaf dan mereka berusaha memperbaiki wajah atau face dan membangun kembali kepercayaan serta hubungan yang baik antar mereka. Untuk yang ketiga ada teori CMC, Computer Mediated Communication, adalah teori yang membahas komunikasi yang terjadi melalui media komputer dan internet. Teori ini berfokus pada pengaruh dan karakteristik komunikasi yang terjadi dalam lingkungan virtual. Seperti contohnya adalah email, pesan teks, obrolan online, dan media sosial. Teori ini mengajukan bahwa komunikasi melalui media komputer ini memiliki perbedaan dan tantangan tersendiri dibandingkan komunikasi tatap muka, seperti kurangnya ekspresi nonverbal dan kesulitan membangun keintiman. Teori CMC ini memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi melalui media komputer mempengaruhi interaksi sosial, pembentukan identitas online, dan perkembangan relasi antara individu dalam dunia digital.
Contoh CMC di media sosial seperti Instagram. Di Instagram, pengguna dapat berinteraksi melalui berbagai fitur yang ada di aplikasi Instagram. Seperti contohnya adalah mereka bisa mengomentari postingan, mengirim pesan secara langsung, atau menyampaikan tanggapan melalui emoji. Contohnya adalah ketika seorang mengunggah foto liburan di Instagram, pengguna lain dapat memberikan komentar atau mengirim pesan secara langsung untuk memberikan pujian atau bertanya lebih lanjut tentang pengalaman liburan mereka. Untuk yang terakhir, ada teori standpoint. Standpoint adalah pandangan dengan sudut pandang yang mempengaruhi oleh pengalaman dan posisi sosial seorang dalam bermasyarakat. Setiap individu memiliki standpoint yang unik yang dipengaruhi oleh faktor seperti jenis kelamin, ras, kelas sosial, agama, dan sejarah pribadi mereka. Konsep standpoint menekankan bahwa pengalaman dan posisi sosial individu mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan mereka tentang dunia. Memahami dan mempertimbangkan set point yang berbeda dapat membantu dalam menganalisis sosial yang lebih lengkap dan inklusif. Contoh standpoint. Di sini saya mengambil contoh standpoint dari generasi. Generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda mungkin memiliki pandangan sudut pandang yang berbeda tentang isu-isu sosial dan budaya. Perspektif ini dapat mencangkup perbedaan dalam menilai pola pikir dan kebutuhan yang berbeda. Memahami standpoint generasi yang berbeda ini dapat membantu dalam membangun pemahaman dan komunikasi yang lebih baik antar generasi dan menghindari konflik yang tidak perlu. Itu dia teori-teori yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.